Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita membahas mengapa klaim asuransi bisa ditolak. Bersama saya telah hadir Dr. Johani Sebastian Edwin, Head of Claims dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Dr. Edwin. Selamat pagi Mbak Andra. Dok, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita, yaitu Bapak Rian, di mana beliau baru-baru ini mengurus klaim asuransi kesehatan ayahnya. Namun ditolak, Dok. Ini dengan alasan tidak memenuhi syarat. Alasannya ayahnya dianggap telah mengidap penyakit saat mulai menjadi nasabah asuransi. Nah, pada saat pembukaan asuransi kan sebetulnya ini tidak jadi masalah, Dok. Tapi kenapa pada saat pengajuan klaim menjadi masalah? Ini kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini, Dok? Yang paling penting pastikan dulu apakah si ayah atau ibunya yang tahu pada saat proses pembelian proteksi asuransi, apakah memang saat baru beli asuransi sudah terdeteksi penyakitnya atau belum? Atau memang sudah terjadinya setelah sudah membeli polis asuransi. Nah, kalau memang ternyata sebelum membeli polis asuransi belum ada kondisi sakit, ya bisa dibicarakan, bisa dibuktikan bahwa memang ini terjadi sesudah proteksi itu ada. Jadi kewajiban setiap perusahaan asuransi adalah menepati janji dengan mengabulkan claims, tetapi memang yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kalau sampai perusahaan asuransi memang menolak klaim, pasti ada sesuatu yang janggal dalam klaimnya sehingga klaim tersebut menjadi ditolak. Bagaimana kalau begitu titik temu dari permasalahan Bapak Rian ini kemudian, Dok, supaya paling tidak adil bagi kedua belah pihak, namun juga tentunya tetap harus sesuai dengan prosedur pastinya ya. Kalau ternyata nasabah merasa sebenarnya sudah mengikuti prosedur, nasabah bisa datang ke kantor perusahaan asuransi tersebut untuk menyelesaikan, berbicara dengan customer service, dan melihat bersama nanti akan dinilai apakah ini satu kesalahpahaman ataukah ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Jadi akan terlihat mana yang memang sesuai atau yang tidak sesuai. Tapi sebetulnya dalam masalah ini kelalaiannya dari pihak mana biasanya ini, Dok? Bisa dari kedua belah pihak sih, Mbak. Dari agen misalnya, agen yang baik dia benar-benar memahami isi polis, apa produk-produk yang dijual, dan mendengarkan nasabah, membantu mengidentifikasi profil risiko agar dapat ditentukan produk yang tepat dan memang pengisiannya juga secara lengkap dan sebenar-benarnya. Dari sisi nasabah memang juga perlu untuk proaktif menyampaikan data yang sebenarnya, baik sebelum membeli polis asuransi. Terus selanjutnya jangan lupa juga lakukan review polis secara berkala, itu cukup penting. Bisa diberikan tips barangkali untuk meneliti polis yang baik itu yang seperti apa sih, Dok? Penting sekali untuk memanfaatkan waktu sebelum penandatanganan, membaca ketentuan-ketentuan secara teliti, mungkin bertanya kepada tenaga-tenaga pemasar produk-produk yang akan dibeli pada saat akan menandatangani pengajuan permintaan asuransi baik jiwa maupun kesehatan. Setelah membeli pun jangan lupa siapkan waktu untuk mempelajari polisnya, karena di situ tercantum hak dan kewajiban sebagai nasabah maupun hak dan kewajiban sebagai oleh perusahaan asuransi. Jadi manfaatkan waktunya, apalagi dalam 2 minggu pertama diberikan waktu untuk masa mempelajari polis, di mana nasabah apabila berubah pikiran bisa mengajukan pembatalan polis asuransi tersebut. Oke, tapi tadi dikatakan review polis ini kan memang penting, tapi sebetulnya kan setelah penandatanganan polis, memangnya isi perjanjian bisa dirubah atau bagaimana? Isi perjanjiannya kalau setelah tertandatangan tidak bisa dirubah, Mbak. Memang isi perjanjiannya akan tetap sama, tetapi peran review di sini adalah mereview benefit yang kita miliki. Apakah benefit-benefit yang kita miliki masih relevan dengan situasi sekarang, dengan kebutuhan kita, mungkin dengan peningkatan profil risiko. Nah, disinilah peran dari review tersebut. Apabila ada hal yang perlu ditambah, maka bisa membeli atau menambah dengan asuransi tambahan. Berbagai pilihan banyak untuk benefit-benefit tambahan, baik untuk kesehatan maupun untuk yang non-kesehatan. Baiklah, Dr. Edwin, terima kasih banyak ya, Dok, atas waktu dan juga informasinya bagi pemirsa kita.